Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya Umi Habibatul Lailiyah, mahasiswa UIN 1 Tulungagung, jurusan PGMI kelas PGMI 6C. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang tugas dan tanggung jawab manajemen mutu pendidikan yang saya sajikan melalui media pembelajaran PPT interaktif dengan dosen pengampu Ibu Maftuka MPD. Baiklah, kita langsung saja mulai. Klik tombol start. Selanjutnya di sini kami akan ditampilkan slide profile yang berisikan nama pembuat, yaitu saya Umi Habibatul Lailiyah, Fakultas FTIK kelas PGMI 6C, nomor NIM 1262052010069, absen 7, dengan dosen pengampu Ibu Maftuka MPD, mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan. Langsung saja kita klik menu selanjutnya. Nah, di sini akan disajikan atau diarahkan ke slide petunjuk tombol. Di sini silahkan diamati berikut petunjuk tombol yang ada di slide-slide PPT interaktif ini. Langsung saja ke slide berikutnya. Nah, kita diarahkan ke slide menu, di mana ini berisi informasi tentang apa saja yang ada di PPT interaktif ini, yang meliputi slide home, profile, materi, kuis, menu, dan rangkuman. Kita langsung mulai saja ke materi. Kita klik tombol start. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang tugas dan tanggung jawab manajemen mutu pendidikan. Sebelumnya kita ketahui dulu pengertian tentang manajemen. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksananya adalah managing, pengelolaan, sedangkan pelaksanaannya disebut dengan manajer atau pengelola. Sedangkan dalam konteks pendidikan, pengertian mutu yaitu mencakup input, proses, dan atau output pendidikan. Jadi kita ketahui pengertian tentang tugas dan tanggung jawab manajemen mutu pendidikan yaitu suatu proses atau kerangka kerja dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber organisasi lainnya dalam mencapai tujuan manajemen mutu pendidikan. Nah, inilah pengertian tentang tugas dan tanggung jawab manajemen mutu pendidikan. Selanjutnya kita ketahui tentang faktor-faktor keberhasilan manajemen mutu pendidikan. Yang pertama ada kepemimpinan yang positif dan kuat. Yang kedua ada keterlibatan orang tua dalam kehidupan sekolah. Yang ketiga ada perencanaan dan pelaksanaan yang konsisten. Dan yang keempat ada monitor terhadap pelaksanaan program kerja. Selanjutnya, yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap manajemen mutu pendidikan. Yang pertama yaitu yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap manajemen mutu pendidikan yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin yang berperan penting dalam perkembangan dan suksesnya sekolah. Kemudian yang kedua ada guru dan staf. Guru dan staf memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian yang ketiga ada peserta didik. Peserta didik berperan membranding suatu lembaga pendidikan melalui usaha-usaha kegiatan sekolah. Dan yang keempat ada masyarakat. Masyarakat berperan sebagai pendukung dalam menyukseskan program kerja sekolah. Selanjutnya yaitu ada fungsi manajemen yang harus dilaksanakan oleh kepala sekolah. Yang pertama yaitu ada fungsi sebagai edukator atau pendidik, yaitu kepala sekolah menjalankan kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi dalam pembelajaran. Kemudian ada fungsi sebagai leader atau pemimpin, artinya
kepala sekolah harus mampu mengarahkan serta mengembangkan potensi-potensi yang ada di sekolah. Kemudian ada fungsi manajer atau pengelola. Artinya secara operasional kepala sekolah melakukan pengelolaan peserta didik, kepegawaian, kurikulum, keuangan, sarana dan prasarana, hingga hubungan sekolah dengan masyarakat. Selanjutnya memiliki fungsi sebagai administrator atau pengambil keputusan. Artinya kepala sekolah menjadi pengambil keputusan atau kebijakan tertinggi yang ada di sekolah. Kemudian sebagai entrepreneur atau wirausahawan, artinya kepala sekolah menjadi inspirator yang dapat menciptakan ide kreatif dan inovatif dalam mengelola sekolah. Kemudian sebagai working climate creator atau pencipta iklim kerja, yang artinya seorang kepala sekolah menjadi katalisator sehingga dapat meningkatkan semangat kerja guru. Dan yang terakhir yaitu sebagai supervisor atau pengawas, artinya kepala sekolah harus melakukan pembinaan profesional kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Materi selanjutnya yaitu fungsi atau peran guru sebagai tenaga profesional kependidikan, yaitu yang pertama sebagai role model atau ing ngasosong tulodo, yang artinya guru harus dapat memberikan contoh yang baik. Kemudian menjadi penggerak atau ing madya mangun karso, maksudnya guru menjadi penggerak atau pencipta inovasi dan inspirasi dalam proses pendidikan. Kemudian ada motivator atau tutwuri handayani, yang artinya guru sebagai pendorong semangat dan motivasi kepada peserta didik dalam proses belajar mengajar. Kemudian ada fasilitator, artinya guru mengelola sumber daya yang tersedia sedemikian rupa sehingga memungkinkan peserta didik dapat mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Kemudian sebagai pengelola kelas, artinya guru harus mengelola kelas dengan baik dengan menciptakan kondisi kelas yang kondusif supaya kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan tanpa adanya gangguan. Kemudian guru sebagai evaluator. Sebagai evaluator ini, guru dihadapkan pada dua proses penting, yaitu proses mengukur keberhasilan belajar peserta didik, dan yang kedua yaitu guru memberikan penilaian sebagai tolak ukur dalam keberhasilan proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu ada tujuan adanya manajemen mutu pendidikan bagi peserta didik. Yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, bakat, dan minat peserta didik. Ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang keempat, peserta didik mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik dan mencapai cita-cita mereka. Kemudian strategi pelibatan masyarakat dalam kegiatan pendidikan, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, keterlibatan secara individu, artinya membuka kesempatan dan konsultasi seluas-luasnya bagi orang tua peserta didik untuk datang ke sekolah atau madrasah. Dan yang kedua, keterlibatan secara organisatoris, yang artinya melalui komite sekolah atau madrasah, organisasi alumni, dunia usaha atau kerja, dan melalui hubungan dengan instansi lain. Selanjutnya ada hambatan-hambatan terhadap manajemen mutu pendidikan. Yang pertama yaitu adanya persepsi atau interpretasi guru dan tenaga kependidikan lainnya terhadap penolakan perubahan yang sangat mempengaruhi proses peningkatan mutu pendidikan. Kemudian yang kedua, kurangnya adanya sikap kebersamaan terhadap kualitas dalam peningkatan manajemen mutu pendidikan. Dan yang ketiga, kurangnya kesiapan sumber daya manusia yang akan menjadi modal utama dalam menjalankan program. Baiklah, kita sudah sampai pada slide
atau menu quiz. Nah, di sini kita langsung saja klik start. Nah, kuis yang pertama yaitu apa saja peran guru dalam manajemen mutu pendidikan? Nah, kita pilih salah satu jawaban, yaitu kita coba pilih jawab A. Nah, benar. Kalau benar akan muncul emoticon seperti itu. Kita langsung saja ke kuis selanjutnya. Siapa yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap manajemen mutu pendidikan kecuali? Kita coba jawab D, benar atau salah? Ya, salah. Artinya kalau muncul emoticon seperti itu, jawaban kita salah. Langsung saja. Apa hambatan terhadap manajemen mutu pendidikan? Kita jawab, pilih salah satu jawaban. Ya, jawaban kita benar, guys. Langsung saja ke soal berikutnya. Apa faktor keberhasilan manajemen mutu pendidikan kecuali? Jawabannya benar juga. Langsung saja ke soal nomor 5, yaitu soal yang terakhir. Apa peran kepala sekolah dalam manajemen mutu pendidikan? Apa peran kepala sekolah dalam manajemen mutu pendidikan? Ya, jawabannya salah, guys. Salah. Kita benar 3 dan salah 2 dari 5 soal. Akhirnya kita sudah berada pada menu rangkuman. Langsung saja kita klik tombol start untuk memulai atau menampilkan slide rangkuman. Jika kita ingin kembali ke slide menu, maka kita akan pencet tombol menu. Di sini kita langsung saja ke slide rangkuman. Nah, tadi yang sudah kita bahas, yang pertama ada pengertian tugas dan tanggung jawab manajemen mutu pendidikan, yang artinya yaitu suatu proses atau kerangka kerja dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi, dan penggunaan sumber daya organisasi guna mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua, kita telah membahas faktor yang perlu dicermati agar kualitas pendidikan dapat ditingkatkan. Yang pertama yaitu adanya kepemimpinan yang positif dan kuat, kedua monitor terhadap kemajuan siswa, ketiga keterlibatan orang tua dalam kehidupan sekolah, dan yang keempat ada perencanaan dan pendekatan yang konsisten. Selanjutnya, yang ketiga telah kita bahas mengenai fungsi manajemen yang harus dilaksanakan oleh kepala sekolah, yaitu yang pertama ada fungsi sebagai edukator atau pendidik, sebagai leader atau pemimpin, sebagai manajer atau pengelola, sebagai administrator atau pengambil kebijakan, sebagai entrepreneur atau wirausahawan, sebagai working climate creator atau pencipta iklim kerja, dan sebagai supervisor atau pengawas. Selanjutnya ada fungsi guru sebagai tenaga profesionalisme pendidikan, yang pertama sebagai role model atau ing ngasosong tulodo, kedua menjadi penggerak atau ing madya mangun garsa, ketiga sebagai motivator atau tutmuri handayani, keempat sebagai fasilitator, kelima sebagai pengelola kelas, dan sebagai evaluator. Kemudian kendala dalam peningkatan manajemen mutu pendidikan yaitu yang pertama adanya persepsi atau interpretasi guru dan tenaga kependidikan, dan yang kedua yaitu belum adanya kesadaran akan adanya kualitas dalam organisasi. Nah, itulah materi tentang tugas dan tanggung jawab manajemen mutu pendidikan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua, khususnya dalam mata kuliah manajemen mutu pendidikan, jurusan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.